Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yakni menjalankan sholat Isya. Dan alhamdulillah kita bisa mengerjakannya dengan berjamaah. Merupakan suatu nikmat yang begitu besar bagi seorang muslim, bahwa ketika dia bisa menjalankan satu kewajiban, ini merupakan suatu nikmat yang harus kita syukuri. Dan mudah-mudahan sholat Isya yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang bisa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga nanti kelak di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini kita masuk pada bab taubat. Bab taubat. Jadi bab ikhlas, yang pertama babnya adalah bab ikhlas. Setelah bab ikhlas, bab yang kedua adalah bab taubat. Kita sering sering mireng taubat. Lah, ta'rif utawi pengertian dari taubat sendiri secara bahasa, taubat niku artinya adalah kembali. Taubat secara bahasa artinya apa? Kembali. Secara syar'i yang dimaksud taubat nggih menika ar-ruju, yakni kembali min maksiatillah, dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ila ta'atillah, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya dari bermaksiat kepada Allah kembali kepada ketaatan. Nah, niku namanya taubat. Nggih. Orang yang maksiat niku enten kalih. Maksiat itu ada dua. Satu, maksiat dengan meninggalkan kewajiban. Belum suli. Maksiat dengan apa? Meninggalkan kewajiban. Yang nomor kali, maksiat dengan melakukan larangan. Dadi sing wajib niku ditilar, sing dilarang malah dikerjakan. Nah, ini dua-duanya maksiat niki. Nggih. Eneng bocah anteng ora neko-neko gek ora tau sapa ning dalan itu. Ora grumung-grumung ten dalan ngeten niku. Ning ten griya niku nggih mboten salat. Oh iki ya maksiat. Ngeten nggih. Ning omah nggih mboten purun salat. Padahal pun balik akil. Nggih. Dia muslim, balik, udah dewasa dan dia berakal. Ning niku mau mboten neko-neko niku, mboten kados rencange do grumung-grumung kumpul-kumpul ning dalan. Ngapunten, mboten ngombe-ngombe. Ning di rumah juga ndak salat. Wancine salat mboten salat. Itu juga maksiat. Maksiatnya dengan apa? Meninggalkan kewajiban. Nggih enten sing grumung-grumung ngoten niku, grumung-grumung kumpul-kumpul ning dalan nggih ngapunten ngantos nggih melakukan hal-hal ya yang dilarang. Nah, dia juga disebut maksiat. Napa maksiatnya? Melaksanakan atau melakukan perkara
yang dilarang. Nah, ini namanya juga maksiat. Maka orang yang bertobat tadi kembali dari maksiat kepada Allah menuju taat kepada Allah. Kalau maksiatnya berupa meninggalkan kewajiban, berarti cara taubatnya adalah dia mengerjakan kewajiban. Nggih. Nek enten tiyang muslim balik akil nggih maksiate napa mboten nindakaken kewajiban, mbok pilih contoh mboten nindakaken ibadah sholat, maka tobatnya bagaimana? Tobatnya dia harus mengerjakan sholat. Kalau ada orang bermaksiat, maksiatnya dengan melakukan ya kemaksiatan itu nggih, hal-hal yang dilarang, maka cara tobatnya adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang. Lah niku namine napa? Taubat. Ini taubat. Dalilnya jelas Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dan taubat niki hukumi wajib. At-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Para ulama ngendika at-taubatu, taubat wajib dari setiap perbuatan dosa. Mobil enten tiyang nindakaken dosa maksiat, maka wajib baginya untuk bertaubat. Nggih. Lah pripun caranya bertaubat? Fa in kanatil maksiatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha salasatu syurut. Kalau maksiatnya, dosanya itu antara dia dengan Allah, kalau maksudnya dosa yang dilakukan itu antara dia dengan Allah tadi dengan cara meninggalkan kewajiban, contohnya mboten purun sholat. Nah ini kan berarti kaitannya dengan antara hamba dengan Allah. Maka ada 3 syarat. Ini kan sepindah ayyuqalli anil maksiyah, dia meninggalkan maksiat tersebut. Sing dereng sholat berarti ya dia harus sholat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ayyandama ala fi'liha, dia menyesal telah berbuat maksiat. Satu, meninggalkan maksiat. Kedua, dia menyesali. Dan yang ketiga ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, berazam, bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Niki apabila dosa berkaitan hamba dengan Allah. Wa in kanatil maksiyah tata'allaqu bi adami fasyurutuha arba'ah. Ananging menawi maksiat utawi dosa menika kaitanipun kalian hakul adam, kaitan dengan hak sesama manusia, maka syaratnya ada 4. Yang 3 tadi berarti dia harus meninggalkan maksiat, dia harus menyesali maksiat, kemudian berazam tidak akan mengulangi. Yang keempat, dia harus mendapatkan keridhaan. Nih, mendapatkan apa? Keridhaan dengan orang yang bersangkutan. Nggih. Mergo napa? Kaitanipun kalih hakul adami, sesama manusia. Nggih. Maka ini harus ada kerelaan. Ya, harus ada kerelaan dengan yang bersangkutan. Lah tinggal nanti dilihat kasusnya nopo. Kalau dosa itu, maksiat itu berkaitan dengan harta, ya, dengan apa? Harta. Dia mengambil harta milik orang lain, ya, maka cara bertaubatnya dia harus mengembalikan. Nggih, pun kula pun tobat. Lah tobat ning duwite ora dibelekke ya tetap dosa. Karena ini adalah hakul adami, hak sesama manusia. Nggih.
Lah nek wong ngapunten nggih, ada orang maling jiko barangnya kancane. Kayak ngono konangan, mun kula pun tobat, saestu kula pun tobat. Tobat ning ini barang yang diambil tidak dikembalikan, ya tidak bisa. Dia tetap berdosa. Lah maka cara bertobatnya yang tadi 3 itu harus ya. Kemudian yang keempat, karena ini kaitannya dengan hakul adami, ya barangnya harus dikembalikan. Ngaten nggih? Kalau kaitanipun kalian menawi mriki contoh haddu qadzaf. Haddu qadzaf itu nek qadzaf itu kan menuduh berzina. Qadzaf itu menuduh berzina. Atau kaitan dengan kehormatan lah nggih. Nah, sekarang mungkin ada istilah istilahnya mencemarkan nama baik ya, semisal seumpami kaitanipun kalian pencemaran nama baik, ya maka dia harus minta maaf. Nih, nah ini berarti kan terkait dengan apa? Kehormatan. Maka dia harus minta maaf. Saya minta maaf, harus itu, karena kaitannya dengan hakul adami. Ya kula ngapunten, mbok pilih kula nggadahi salah, kula pun ngendika ingkang boten saya ngeten. Saya minta maaf. Lah adapun nanti yang bersangkutan memaafkan atau tidak sudah beda urusan. Yang penting dia sudah ada niatan, sudah minta maaf. Lah niki kalau kaitannya dengan kehormatan. Ngeten nggih. Lah niku namine hakul adami. Dados nek dosa niku kaitanipun kalih Gusti Allah niku syaratipun namung 3. Ananging nek kaitanipun kalih hakul adami, sesama hak manusia, tambah setunggal. Dia harus ada kerelaan, keridhaan. Lah, menawi mengke dirinci melih, menawi wonten kitab menika, mengke dirinci melih, ternyata niku syarat globalnya niku wau 3. Kalian sekawan nggih. Lah menawi mengke dirinci melih, menawi wonten mriki disebutkan. Adapun kalau kita rinci lagi terkait dengan syarat-syarat keikhlasan, maka syarat yang pertama adalah ikhlas. Balineh iki pembahasan ikhlas niki. Ikhlas lillahi ta'ala. Dados kiyambake tobat saking maksiat niku bener-bener ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena pengen dilihat manusia, oh dia sudah menjadi orang baik. Bukan. Ndak ada urusan dengan manusia. Niki urusannya kalian Gusti Allah. Mergo kula niku pun maksiat, kula ikhlas lillahi ta'ala, kula tobat. Karena orang kalau bertaubat itu ndak ikhlas, ngapunten nggih, mboten kuat suwe Pak, balik melih. Mboten kuat suwe balik melih. Nah, kula niku enten kasus niki nggih, dua-duanya nek miturut kula nggih kirang pas. Kasus niki. Ada orang niku mboten nate ke masjid. Orang ini ndak pernah ke masjid. Salat napa mboten kula mboten ngertos nggih. Salat ten griya napa mboten kula mboten ngertos nggih. Lah suatu ketika orang ini berangkat ke masjid sholat, ya mungkin pengen tobat, mungkin gitu. Tobat, pengen sholat nih masjid tobat. Lah niki nggih salah juga niki. Engkang pun kulino ten masjid niku ngeten. Lah kok tumben ning masjid. Aduh. Nggih. Niku sing pun kulino ten masjid niku mak clethoke ngeten. Tumben ning masjid. Wah, sesuk meneng ra ketok blas. Jadi sing njletok niku wau tumben ning masjid ya salah. Niki sing budal ten masjid niku nggih ngeten, nek jane nek ikhlas nggih. Wong aku ning masjid iki urusane karo Gusti Allah ngene. Ora urusan karo sampean kan ngeten nggih. Lah ini kaitannya dengan ikhlas nanti. Orang itu kalau ikhlas
Nggih, dasare aku pengen salat. Suwe aku ora salat seumpama bismillah kula ajeng tobat. Gek budal ning masjid kok enten sing ngelokke ngeten niku. Ora urusan. Kedae kan ngeten niku nggih. Ya janjane nggih ngeten niku kula mau. Waduh, kula nggih ngeten niku. Kula angsal laporan saking jamaah niku. Pak Rosi, piye to kae, Pak? Lah iya, sik nembe wae mangkat ning masjid wis dilek tumben ning masjid. Nah, ngeten. Aduh. Lah bareng ngono sisan. Besoknya lagi ndak kelihatan ke masjid lagi. Nggih, dados ya memang niku mau kedahipun niki nggih. Nek pancen tadi yang belum ke masjid kemudian datang ke masjid itu ikhlas niat tobat kula. Nggih, lillahi taala. Mbah urusan wong liya arep ngolokke dos pundi terserah. Kedae kan ngoten nggih. Harusnya gitu. Terserah sampeyan arep ngolokke kula pripun nggih. Yes. Urusane kula urusan kalih Gusti Allah. Nah niku contoh real ngeten niku gitu. Ngeten ya. Nah itu. Jadi tadi kalau ada orang bertobat itu kok dia itu napa meleh tobaté mergo melu-melu. Nggih dasare napa dasar melu-melu kuwi nek penak. Lah nek mboten penak. Wong kadang niku wong niku nek tobat niku malah ujiane sansaya abot. Nggih. Ada orang niku tobat dari maksiat. Ngaten nggih. Melu-melu kancane, kancane do maksiat do leren, aku tak melu leren. Tibake do ngeleren maksiat iku malah uripe mboten karuan. Gek sing diuji ekonomine, gek sing diuji macem-macem. Lah akhirnya karena dia tadi tidak lillahi taala. Waduh tibake tobat ya abot tenane, balik melih. Okay? Ya itu tadi. Nah ini mungkin kaitanipun kalian teman-teman yang hijrah niku nggih. Ini enten ya. Ada niku. Ngapunten sebut merek napa mboten niku nggih. Nek senengane joget-joget niku. Bareng ngeten niku leren mboten joget, tobat niku. Bar tobat niki kok ekonomine seret ngeten niku. Wah akhirnya balik mulai joget-joget mulai. Ada nggih? Mas Amir ngerti kok pilih ya. Ada, itu balik mulai karena tadi tidak kuat menahan ujian. Karena tadi orang kalau bertobat itu disitulah Allah memberikan suatu ujian. Lah kalau dia tidak ikhlas lillahi ta'ala niku Allah, dia akan mudah untuk kembali lagi kepada kemaksiatan. Maka di sini disebutkan, maka syarat yang pertama ketika orang itu hendak bertaubat kepada Allah, dia harus ikhlas lillahi ta'ala. Innama yaqsudu bidzalika wajh Allah. Dia hanya mengharap ridha Allah, tidak mengharap penilaian orang lain. Aku tak melu tobat mungkin aku dijenengi wong sing enggak. Ya. Karena ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah menika syarat ingkang sepindah. Lajeng ingkang nomor kalih an-nadmu ala ma fa'ala minal maksiyati, dia menyesal. Ya, tadi hampir sama. Tapi ini lebih rinci lagi. Ya. Orang yang bertaubat dia merasa menyesal dengan perbuatannya. Ya, penyesalan ini ya menunjukkan orang itu nek menyesal itu kan ketok tenanan gini. Orang oh iya. Nah, ini kelihatan dia benar-benar ya sungguh-sungguh dalam bertaubat. Dan ini huwallazi yadullu annahu shadiqun fit taubah, dan penyesalan inilah menunjukkan bahwa dia itu jujur dalam bertaubat. Ini di sini tulisannya shadiqun ya fit taubati. Dia kalau ada orang bertaubat kemudian dia menyesal telah melakukannya, berarti dia benar-benar jujur dalam bertaubat, menyesal. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah ya dia meninggalkan maksiat tersebut. Wa hadza min ahammi syurutih, dan ini termasuk syarat yang paling utama. Namanya wong maksiat nek bertaubat ya berarti dia benar-benar meninggalkan maksiat, dan ini syarat yang paling utama. Ya. Baik tadi
Tinggal dilihat maksiatnya modelnya nopo. Maksiate sing nek maksiate niku ninggalke kewajiban, ya berarti dia harus mengerjakan kewajiban. Kalau maksiatnya berupa melakukan larangan, berarti dia harus meninggalkan larangan. Harus ini. Ya. Kalau ada orang saya bertaubat, tapi dia tidak ada realisasinya, dia tidak berhenti dari kemaksiatannya, nah, makanya di sini dikatakan dia sebagai orang yang berdusta dari taubat. Ya, orang yang berdusta dari taubat. Maka di sini disebutkan ya, wa hadza min ahamis syurutihi, dan ini poin yang ketiga ini merupakan syarat yang paling penting. Ya, syarat yang paling penting. Salajengipun apabila kaitanipun kalian dosa ghibah, nah ini ayakunal haqqu ghibah. Nah, kalau sini ghibah niku napa sih? Ngrasani nek bahasa kita. Ghibah niku dari asal katanya ghaib. Ghaib niku napa, Pak? Oh, ghaib niku tidak kelihatan. Maksudnya ghaib mboten kelihatan niku pripun? Ya sing dirasani wonge ra eneng. Jenenge gaib mah disebut ghibah. Ngeten nggih. A kalian B ngomongi si C, C-nya itu tidak ada di situ, maka disebut ghibah. Dari kata ghaibun, makhluk gaib. Mula sing jenenge makhluk gaib niku makhluk sing mboten ketinggal. Maka disebut ghibah itu kalau ada dua orang berbicara terkait dengan orang lain. Ini orang ketiga ini, maka disebut dengan ghibah. Lah, yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan adalah kejelekannya. Ngerti nggih? Nah, yang dibicarakan kebaikannya mboten masalah. Tapi niki yang dibicarakan ini adalah kejelekannya. Mula Bapak Ibu rahimakumullah, Islam itu termasuk agama yang menjaga kehormatan orang lain. Mula dalam agama Islam tidak boleh ghibah ngerasani, ya, ngerasani atau membicarakan kejelekan orang lain, itu tidak boleh. Bahkan kalau dalam ayat Al-Quran itu kan diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Riyen enten kasus toh, orang makan mayat tahun pinten niku. Lah niku nek dosane ghibah niku kados dene napa? Memakan bangkai saudaranya sendiri sekate niku. Kanibal ini, jenenge kanibal ini. Kanibal itu orang makan bangkai saudaranya ini kanibal. Nah, itu dalam Islam seperti itu. Lah riyen tahun pinten to niku nggih enten rame-rame niku. Nah, maka apabila kaitannya dengan ghibah, berarti nek ghibah ini kan tadi hakul adami, hak sesama manusia. Maka ya tadi dia harus meminta maaf dan meminta kerelaan. Okay? Maka la budda an tadhhab ilaihi taqulu lahu ya fulan inni takallamtu fika indan nas. Maka dia harus menemui, wahai fulan, kula ngapunten, kula ngendika mboten sae kaitipun kalih panjenengan, kula ngendika ngeten ngapunten, kula nyuwun ngapunten. Nah, ini penting. Ya. Nah, karena kalau tidak seperti ini, ya ini karena kaitannya dengan hakul adami. Nggih. Fa'arju an tasammaha anni, ya, saya mengharapkan engkau memaafkanku, ya, kurang lebih seperti itu. Maka maafkanlah aku. Ya. Nah, niku kaitanipun kalian kalau dosanya dosa napa ghibah. Lah ananging mengke seumpami niki ada ini bagus ini Pak. Ini dirinci Pak. Tadi satu dia harus datang minta maaf. Lah seumpami ngeten, ada orang, waduh, aku ngerti nek sing tak lakoni iki dosa. Kula niku pun ghibah. Ghibah niku dosa. Kula ngerti. Ning
Nek aku teko gek njaluk ngapura, wah iki malah wonge muring-muring ngamuk iki bahaya iki malahan. Seumpama ngeten. Artinya kan ada kemungkinan nggih. Ada kemungkinan. Nek saya datang gek terusan tak laporke aku jujur bloko suto aku pun kula pun ngendika ngeten-ngeten. Kok wonge ra nrimo ngeten nggih. Yang bersangkutan ndak nerima kayak kemudian ngamuk-ngamuk kayak kemudian malah dilapor ke polisi. Waduh ini malah ciloko ngeten iki. Maka tidak perlu. Ya. Artinya ya tetap ya nanti barangkali dengan cara yang lain. Ya, dengan cara yang lain. Apa caranya? Kalau di sini bisa jadi dengan memintakan ampunan. Jadi sing dirasani ni mau, ya Allah, ampunilah orang sing tak rasani niki mau, ampunilah dosanya. Nah, jadi ketika tadi yang pertama kita ini menjelekkan nama-namanya, kan namanya dijelekkan atau kehormatannya kita jelekkan, maka kemudian nek nanti kita maaf niki kok malah geger geden misalnya tadi. Lah maka demi menghindari itu ya kita mendoakan kebaikan untuk dirinya. Ya, Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya si fulan. Nah, ini cara yang kedua. Nah, ini kan orang kan bisa mentafsil. Mentafsil niku bisa memperkirakan. Ya, iki sing tak rasani kok wonge kok penaan. Artinya nek dijaluki ngapura kok yo insyaallah lilo. Ya, datang ke rumahnya. Didatangi, saya minta maaf karena sudah ngenten-ngenten. Tapi itu tadi ditafsil niku dirinci. Nek sing bersangkutan niku nek awake dhewe njaluk ngapura kok malah tambah geger geden niku, wah iki malah nanti malah ndak baik gitu. Maka ya sudah. Ya, kita mendoakan dengan catatan orangnya juga ndak tahu. Ngeten nggih. Nggih, wonge nggih yang bersangkutan nggak tahu kalau kita menghibah, tapi karena kesadaran kita sendiri benar-benar pengen taubat dari hibah tadi, kita mendoakan kebaikan. Ya. Atau bisa juga dengan cara berinfak atas nama dirinya, ini juga boleh. Nah, tadi nek wedi ngeten nggih. Wah, iki aku nek njaluk ngapura malah aku dicotosi aku malahan iki wis aku tak ngei hadiah tapi secara diam-diam. Dengan tadi satu mendoakan boleh, dengan satu yang lainnya tuh aku tak infak atas nama orang mati. Ya itu juga, ini juga boleh. Nah niku monggo niku bisa ya, bisa diperkirakan. Kemudian niki bukan syarat yang keempat niki. Ini terkait dengan masih syarat yang ketiga niki nggih. Niki syarat yang ketiga. Tadi masih ini kaitanipun kali hakul adami ya. Dosa kalau kaitanipun kali hakul adami. Nah, kemudian syarat yang keempat, amma syartur rabi' fa huwal azmu ala alla ta'uda fil mustaqbal ila hadzal amal. Syarat yang keempat, dia tidak akan mengulanginya lagi, pun leren. Wis jenengan wis ngendika taubat nggih pun dilereni, ndak usah diulangi lagi. Namanya juga taubat ya. Kalau di sini disebutkan ngeten, fa in kana tanwi an ta'uda ilaihi indama tasammaha lakal fursah fa inna taubah la tasih. Nek ada orang nalika enten kesempatan melih niki kok baleni melih, nah, kalau di sini disebut ya tobatnya tidak sah. Ya ini tidak bisa dikatakan sebagai taubatan nasuha. Ananging mungkin enten hadis sanesipun ya, kalau saya dapatkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam niku, kalau ada seorang hamba dia melakukan dosa, kemudian dia bertaubat, ya, kemudian dia berdosa lagi, dia bertaubat lagi, Allah menerima taubatnya. Dalam hadis yang lain ada yang seperti itu, ya. Tapi kalau di sini disebutkan kalau dia niat pengen balik lagi maksiat, ya maka tidak dikatakan sebagai taubatan nasuha. Menawitan ayat ini kan tubu ilawahi taubatan nasuha.
Lajeng syartul khamis, syarat yang kelima, antakuna fi zamanin taqabbala fihi taubah. Hendaknya dia bertaubat di waktu diterimanya taubat. Kula mangsuli, hendaknya bertaubat di waktu diterimanya taubat, karena ada nanti masa tidak diterima lagi orang bertaubat. Lah di sini ada dua. Yang pertama adalah bi'tibari kullu insanin, kaitanipun kalih manusianya sendiri. Kapan taubat itu tidak diterima? Malam yughurghir, dalam sebuah hadis, selama nafas itu belum sampai tenggorokan. Artinya taubat masih diterima ya kalau dia belum ya datangnya kematian, sakaratul maut. Innallaha, di sini apa sih? Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba gitu, malam yughurghir gitu, selama apa? Nafas itu belum sampai tenggorokan. Nah ini berarti kalau sudah yughurghir itu, wah aku tobat, udah tidak diterima itu, ya sudah tidak diterima. Nah ini harus pindah kaitanipun dengan orangnya. Lah ada lagi nanti bi'tibaril umum, ada juga masanya nanti taubat itu tidak akan diterima. Kapan? Ketika matahari terbit dari arah barat. Nah ini nanti kaitanipun kalian tanda-tanda kiamat besar. Terus Allah Subhanahu wa taala ya akan mengizinkan matahari untuk terbit dari arah barat. Nah kalau terbit dari arah barat inilah kok ada ya, jadi ini sudah disebutkan, diberitahu tentang hadis Rasulullah ya, bahwa nanti kalau ada matahari terbit dari arah barat niku tobat tidak terima. Maka kemudian kalau masih ada yang maksiat terus lah kok ujuk-ujuk matahari jedul terbit dari arah barat, wah aku tobat, ya sudah tidak diterima taubatnya nih. Okay? Nah jadi di situ. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, al hijratu la tanqati'u hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'u taubah hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Bahwa hijrah ini tidak akan terputus sampai terputusnya taubat, dan taubat tidak akan putus sampai matahari terbit dari arah barat. Fa idza tala'ati syamsu min maghribiha lam tanfa ahadan taubah. Ya, kalau matahari itu sudah terbit dari arah barat, taubatnya tidak bermanfaat. Nah niki syarat yang kelima. Ya ini kok ada 5 syarat. Ada 5 syarat nih. Jadi kalau tadi rinciannya 3 itu kaitanipun kalih dosa itu dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau dosanya kaitannya dengan manusia ditambah 4. Ananging menawi dirinci melih ya syarat-syarat taubat menika wonten kitab menika disebutkan ada 5, termasuk tadi ya zaman diterimanya taubat. Nek kaitanipun kalih pribadi kita, masing-masing kita itu kaitannya adalah selama belum datang kematian ataupun sakaratul maut. Tapi kalau kaitanipun dengan umum, yakni selama matahari belum terbit dari arah barat. Allahu a'lam bishawab. Menika ya muqaddimah ataupun pembukaan dari bab taubat. Ayatnya banyak nggih, ya, seperti ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada juga dalam surat An-Nur ayat 31, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah sekalian wahai orang-orang yang beriman, agar engkau termasuk golongan orang-orang yang
beruntung. Lah mengke Bapak Ibu rahimakumullah, dalam pembahasannya taubat ini seringkalinya berkaitan dengan istighfar. Ngoten nggih? Taubat ini seringkalinya nanti hadis-hadisnya kaitanipun kalian bab napa istighfar. Karena orang ketika melakukan kemaksiatan atau melakukan dosa, ya, kemudian dia bertobatnya dengan cara meminta ampun kepada Allah. Astagfirullah, ya. Astagfirullah. Allah alam bisawab. Nika Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah nanti untuk hadis-hadisnya akan kita lanjutkan di kajian yang akan datang.